Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Haleluya. Puji syukur pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena satu minggu telah kita lewati dan pagi hari ini Tuhan izinkan kita untuk berkumpul di tempat ini untuk meninggikan satu nama yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Segala ucapan syukur, persembahan kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau kumpulkan kami di tempat ini Bapa, untuk satu tujuan yaitu meninggikan nama-Mu Tuhan. Bersukacita dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bangga Tuhan karena Kau tebus hidup kami, Kau layakkan kami, Kau jadikan kami berharga di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Engkau kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dan tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Dia Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Engkau baik ya Bapa, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Syukur bagi Dia Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.
dalam hati kami katakan Tuhan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat sendiri katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Penyertaan-Mu tidak berubah dalam kehidupan kami Tuhan, sebab Tuhan baik. Kami memuji, kami meninggikan satu nama, Allah yang hidup. Oh Yesus, mari satukan suara, angkat tanganmu dan katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan, mari deklarasikan lagu ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi Tuhan. Satukan suara, di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi
bagimu Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, segala sembah syukur kami Tuhan, kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Engkau dan dahsyat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang bersuka cita bersama-sama katakan amin, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Bersama-sama katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Bersama-sama, yuk. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, oh, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Panggil nama Dia, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan,
raja. Sekali lagi, dia raja segala raja. Haleluya. Kami mau bersukacita lebih lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Biarlah setiap yang bernafas memuji Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Segenap hati, Kaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan dan Engkaulah raja, Engkaulah raja atas dunia. Amin. Segenap hati kami katakan Tuhan, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Puji syukur, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami diizinkan untuk boleh mengenal Engkau, dan bahkan sejak dalam kandungan ibu kami, Engkau telah memilih kami Tuhan. Ketika Raja Daud diburu oleh anaknya Absalom, dia lari dari kerajaannya. Kemudian dia bersembunyi di sungai Yordan, di tepi sungai Yordan. Dia tidak mencari perlindungan kepada manusia, namun dia tetap teguh kepada imannya.
Allahku adalah kekuatanku, Allahku adalah perisaiku, Allahku adalah kekuatanku. Allah Daud adalah Allah kita juga, saudara. Dia sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Sebab itu pagi hari ini mari kita bersama-sama untuk menyatakan bahwa Allah adalah perisai kita, Allah adalah sumber kekuatan kita. Tidak ada tempat perlindungan lain yang lebih aman selain daripada Allah. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai. Engkaulah sumber
kekuatan kami. Kami mau menyatakan seperti seorang kekasih menyatakan kepada pasangannya, saudara. Kami menyatakan Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Kaulah tempat perlindungan kami. Dunia boleh bergoncang, namun Allah tetap menyertai kami. Yesus. Betapa baiknya Engkau, Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah. Thank you, Father. Tempat perlindungan. Siapa kami ini, Tuhan? Sehingga Engkau membuat kami bertemu di hadapan-Mu. Engkaulah sumber, Tuhan. Engkaulah sumber. Hidup kami, saya udah makin berdiri. Kau sumber kekuatan hatiku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku ya Bapa. Oh, Kaulah menara, Kau menara dan perisai. Engkaulah sumber kekuatan hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau menara, Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi kami nyatakan, Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Segala kemuliaan syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Sorak-sorai hanya bagi Allah. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami diizinkan untuk memuji Engkau. Kami diizinkan untuk bernafas. Kami diizinkan untuk mempersembahkan hidup kami. Selebih dari itu Tuhan, seluruh hidup kami Engkau yang mengetahui Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah isi pesan hati-Mu Tuhan yang Kau sampaikan pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu Bapa boleh menangkap sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap, kami dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam sehat, salam
dari Tuhan Yesus yang sudah menjaga kita sepanjang 9 hari. Ya, kita sudah melewati tahun baru. Selama 9 hari kita masih menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita terus mengucap syukur karena Tuhan itu baik, ya. Karena tidak semua orang termasuk anak-anak Tuhan bisa melewati tahun 2021 sampai saat ini dengan masih dikasih menikmati hidup. Tetapi saudara dan saya yang sudah merasakan, mengalami, menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, mari kita harus bersyukur terus kepada Tuhan, harus mendekatkan diri kepada Dia, karena Tuhan itu adalah Allah yang baik. Haleluya. Nah, di minggu yang kedua ini firman Allah akan bertemakan tentang menyingkirkan penyakit rohani. Ya, tahu saudara, setiap manusia pasti yang mengalami yang namanya penyakit, ya, secara jasmani, baik itu penyakit yang ringan, ya, yang setengah berat, bahkan sampai yang sangat berat, ya. Karena penyakit ini bisa mengganggu kesehatan tubuh kita, ya, mengganggu aktivitas kita, mengganggu waktu kita belajar atau kuliah. Untuk itu manusia berusaha supaya tetap sehat, kuat, ya. Toh kalau hidup ini kita menghadapi yang namanya sakit penyakit, maka manusia akan berusaha, berupaya untuk berobat, ya. Berobat baik itu dengan pengobatan secara herbal maupun secara kedokteran. Nah, karena ingin tubuh kita sehat, dengan tubuh yang sehat kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan secara rohani, ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa ada virus-virus rohani yang menyerang kehidupan anak Tuhan, ya. Sehingga penyakit-penyakit rohani ini kalau dibiarkan terus berlanjut, ini akan merugikan, ya, merugikan hidup kita secara rohani, merugikan pelayanan kita, merugikan juga janji-janji Tuhan yang sudah ditulis oleh firman-Nya. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita nih menjadi anak Tuhan yang bisa menyingkirkan, ya, penyakit-penyakit rohani? Kita harus belajar kepada firman Allah. Kitab Mazmur 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6, ya. Mari kita akan memperhatikan dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya atau mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Selah. Nah, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 ini, ya, menyingkirkan penyakit-penyakit rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan beri kepada setiap orang melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Sehingga setiap orang percaya pasti dikaruniai
keselamatan yang percaya. Yang tidak percaya kepada Tuhan itu tidak mendapatkan keselamatan. Bukan hanya itu, tetapi Alkitab juga saat seseorang menerima anugerah keselamatan, Tuhan memberikan yaitu karunia, hati yang baru, hidup yang baru, ya, yang dikatakan dilahirkan oleh air dan roh, ya, sehingga mereka akan menjadi ciptaan baru. Nah, karena itu kita harus mempertahankan hidup yang baru ini supaya jangan sampai tercemar. Karena orang Kristen itu tidak langsung naik surga. Pada saat kita percaya, Tuhan masih izinkan kita tinggal di dunia. Kita masih tinggal bergaul dengan masyarakat umum, ya. Bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman, bergaul dengan orang-orang yang mempunyai karakter yang berbeda, ya. Bagaimana supaya kita ini jangan sampai tercemar, terpengaruh dengan lingkungan, dengan masyarakat yang belum mengalami kelahiran baru. Maka Alkitab berkata di dalam ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6, saya berikan 3 poin untuk menyingkirkan penyakit-penyakit rohani ini. Poin yang pertama yang terdapat di dalam ayatnya 4 bagian B berkata begini. 4 bagian B, ya. Menjaga hati nurani tetap murni, ya. Jadi menjaga hati nurani kita secara pribadi, menjaga hati kita masing-masing secara murni, tetap murni. Karena Tuhan sudah kasih hati yang baru sesuai dengan Yehezkiel itu pasal 26 ayat 26-27 dikatakan pada saat anak Tuhan itu percaya dikasih hati yang baru, roh yang baru, hidup yang baru. Jadi kita ini harus menjaga berkat yang luar biasa ini. Menjaga bagaimana supaya hati ini tetap murni. Ya, murni itu artinya asli, ya. Tidak tercampur dengan yang disebut adalah disebut dengan yang namanya sanga atau tembaga atau lain-lain, tetapi menjadi emas yang murni. Artinya orisinil, asli. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa perlu kita menjaga? Karena Allah, saudara dan saya ini tidak terlalu berfokus kepada bagian luar. Ya. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 7, Allah tidak terlalu tertarik dengan penampilan. Allah tidak terlalu tertarik dengan baju yang mahal. Allah tidak terlalu tertarik dengan pakaian kebesaran. Allah tidak terlalu tertarik kepada apa yang kita miliki. Tetapi Allah mau berurusan. Allah sangat tertarik kepada hati seseorang. Saudara, waktu itu Saul sebagai raja, sebagai pemimpin yang berkuasa, dia memakai pakaian-pakaian kebesaran, pakaian kerajaan, perlengkapan yang hebat. Tapi Allah melihat di dalam hati Saul itu sudah tercemar, sudah mengalami sakit penyakit. Dan salah satu penyakit yang dimiliki oleh Saul adalah penyakit
Orang yang suka benci kepada orang lain. Marah kepada orang lain. Itu sebabnya Allah mencari dari sekian orang-orang yang ada di Yehuda. Ternyata Allah melihat seorang pemuda yang lahir dari keluarga gembala, yang memakai pakaian pengembala, pakaian yang sangat sederhana, hidupnya sederhana, makannya juga sederhana. Tetapi di dalam diri Daud, Tuhan melihat hatinya. Makanya Tuhan bilang begini, bukan yang dilihat luarnya, bukan dilihat penampilannya, tapi aku tertarik karena aku melihat di dalam hati Daud ini. Hati yang murni, hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu melayani Tuhan, hati yang selalu rindu menyenangkan Allah, hati yang selalu rindu hidup merendahkan diri kepada otoritas yang ada di saat itu. Karena itu Tuhan sangat berurusan dengan hati. Makanya hati ini perlu dirawat. Makanya mari kita lihat di dalam Amsal pasal 2, pasal 4, 23. Jagalah. Apa yang perlu dijaga? Tuhan tidak bilang jagalah hartamu, jagalah kekayaanmu, jagalah keluargamu, jagalah bisnismu, jagalah karirmu. Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi hati ini perlu dijaga, saudara. Sebab ini berurusan dengan Tuhan. Saudara boleh bersandewara dengan seseorang. Saudara boleh bermuka manis, berbicara manis kepada orang lain. Tapi saudara tidak bisa menipu Tuhan. Karena apa? Di dalam hati itu mendapat sorotan dari mata surga. Karena itu di dalam Alkitab berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Supaya jangan sampai kena virus penyakit. Ini lebih hebat dari penyakit virus corona. Lebih hebat dari penyakit Omikron yang sedang menyerang dunia sekarang. Sebab kalau hati ini rusak, hati ini kotor, maka hati ini tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa sih isi hati orang yang mempunyai penyakit? Ya, kita lihat dulu penyakit apa yang ada di dalam rohani seseorang. Kita akan baca di dalam kitab Markus. Ya, Markus ya. Markus kitab Markus pasal 7. Ini hati yang sakit. Markus pasal 7 ayatnya yang ke Markus 7 ayat 20. Nah, saya cari dulu. Markus pasalnya yang ke 7 ayat 20 sampai ayatnya yang ke 23 ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Pertama, hati yang sakit itu ya pikirannya jahat. Pikirannya jahat itu dari hati dulu. Makanya kalau hati ini selalu berpikir jahat kepada orang lain, kepada sesama, itu ada penyakit yang perlu disembuhkan ya. Yang kedua, percabulan. Ini yang ada di dalam hati. Yang ketiga, pencurian. Ya, jadi orang Kristen yang suka mencuri itu sebenarnya mengalami sakit penyakit rohani.
Ya, mencuri itu bukan hanya mencuri uang, tapi juga mencuri kemuliaan Allah. Itu juga pencuri, ya. Yang berikutnya pembunuhan. Ini penyakit. Ya, pembunuhan. Yang berikutnya perzinahan. Jadi perzinahan itu penyakit. Keserakahan. Jadi orang yang punya sifat serakah. Tahu serakah? Serakah itu selalu ya maunya menerima tetapi tidak mau memberi. Itu serakah. Tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Tidak pernah bersyukur. Selalu ngomel. Selalu bersungut. Tidak mau berterima kasih atas berkat yang Allah beri kepada kita. Berkat itu bukan hanya uang saja. Saudara dan saya dikasih sehat. Saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan dari sakit penyakit. Ini berkat. Ya, harus disyukuri. Apalagi kejahatan, kelicikan. Jahat dan licik. Licik itu ucapannya dengan hatinya beda, ya. Hawa nafsu, iri hati. Nah, ini penyakit-penyakit yang berbahaya. Orang yang suka iri hati ini berbahaya, saudara, ya. Hujat, suka menghujat, ya. Kesombongan, kebebalan, semuanya. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, ini penyakit, saudara. Makanya jangan sampai penyakit-penyakit yang disebutkan ada 11 poin, 11 jenis penyakit. Mungkin saudara tidak punya penyakit kanker, tidak punya penyakit darah tinggi, kolesterol, asam urat, atau asam lambung. Mungkin juga ada di antara saudara yang punya penyakit dari 11 penyakit yang ada di hati kita. Coba baca kembali di rumah. Adakah di antara hatiku penuh dengan iri hati, ya, kesombongan, ya, jahat, hawa nafsu, licik. Ya. Kalau berbisnis itu banyak liciknya, karena ingin mendapatkan keuntungan banyak, akhirnya bersikap licik. Nah, perlu disembuhkan ini, ya, disembuhkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi perhatian dari mata Tuhan. Sehingga pada waktu Allah melihat di kerajaan Yehuda, melihat hati Raja Saul itu sudah hatinya jahat. Kejahatannya penuh dengan kebencian, iri hati, ya, merasa tersaingi. Maka Allah manggil Samuel untuk mencari pengganti. Seorang muda yang bernama Daud. Dia seorang masih belum banyak pengalaman dalam dunia politik. Belum banyak pengalaman dalam dunia pemerintahan. Belum banyak pengalaman dalam dunia ketentaraan. Dia hanya berprofesi sebagai pengembala dari hari, dari bulan, bahkan dari tahun. Tapi ada sepasang mata melihat, oh ternyata ini loh. Dari kakak-kakaknya Daud, ternyata Daud inilah yang mendapat perhatian Allah. Sehingga Daud senang mendapat penghormatan dari Allah untuk dipilih, ditapiskan sebagai Raja Israel yang kedua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memiliki hati yang tulus benar di hadapan Tuhan, gak usah ambisi dengan berkat, ambisi kedudukan, ambisi-ambisi yang lain, gak perlu. Orang yang sudah betul-betul hatinya tulus, benar di mata Tuhan, nanti Tuhan yang akan mempromosikan
hidupmu, hidup anakmu, hidup keluargamu. Saya bersyukur karena dari mantan anak sekolah minggu dari gereja kita ini mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Dia seorang anak lahir dari suami istri yang sederhana. Orang tuanya saya berkati dalam pernikahan di gereja ini. Waktu itu pemberkatannya pun bukan di gereja semegah ini, gereja yang masih lama, masih 5x8. Diadakan pemberkatan dan sekaligus syukuran dalam gereja. Dan hasil pernikahannya menghasilkan 2 anak putra. Nah ternyata kedua anaknya yang luar biasa. Semua pandai-pandai. Yang nomor 2 itu luar biasa. Dari sekolah minggu dia setia kepada Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Selesai kebaktian sekolah minggu, kalau siang hari dia datang lagi ke gereja. Dia doa, saudara. Dia ajak teman-temannya doa dengan teman-teman sebayanya. Doa untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Dan ternyata ketulusan hatinya, kesetiaannya, kasihnya kepada Tuhan itu mendapat perhatian Allah. Sehingga dalam sekolahnya selalu ranking 1. Di negeri, SMP, ranking 1, SMA, ranking 1. Dan terus masuk ke perguruan tinggi. Yang tidak semua mahasiswa itu bisa kuliah di jurusan kedokteran. Karena biayanya ratusan juta. Tapi anak ini, dia tes dan lulus. Kalau bayar, di Airlangga itu bisa 500 sampai lebih, itu jutaan. Tapi ini bayar, di sana hanya bayar administrasi, hanya 10 juta, bisa masuk kedokteran, saudara. Waktu yang singkat, menyelesaikan S1 kedokterannya, langsung dia diminta di rumah sakit Semin Gresik di Jawa Tengah. Beberapa tahun akhirnya saudara tahu gaji pertama yang dia tidak boleh lupakan kepada Tuhan. Gaji pertama dari dia bekerja di rumah sakit dan kirim ke gereja di tempat ini sebagai korban sulung. 100% korban sulung. Nah saudara, karena dia kepingin lagi ke jurusan yang lebih, dia masuk kuliah lagi ke jurusan radiologi, saudara. Wah, diterima dengan luar biasa. Dan 1 minggu yang lalu dia lulus radiologi dengan cum laude. Dia juara 1 dari seluruh mahasiswa radiologi seluruh Indonesia. Saudara bayangkan, juara 1. Dari mana asalnya? Dari desa Rokujang. Siapanya anak? Bukan hanya itu, sekarang rumah sakit rebutan mau rekrut dia supaya kerja di rumah sakit bagian radiologi. Nah tinggal pilih, dia bilang tinggal pilih mana yang paling gede gajinya, itu akan diterima. Nah saudaraku, bukan hanya itu, karena dia tidak mau pacaran selama sekolah, selama kuliah, dia betul fokus kepada kuliahnya. Tuhan kasih calon pacar, juga jurusan radiologi. 1 tahun lagi dia lulus calonnya, ya. Nah, itulah orang yang sungguh-sungguh punya hati yang tulus, itu mendapat perhatian Tuhan. Tuhan akan promosikan kita. Bukan kita yang mau naik diri, tapi Tuhan yang akan mengangkat kita. Amin. Saudara, untuk itu jaga, hati ini jaga. Supaya jangan sampai kena serangan penyakit ini. Makanya firman Allah katakan, siapa yang bisa naik ke gunung Allah? Orang yang memiliki hati yang murni, hati yang benar di hadapan Tuhan, hati yang tulus. Yang kedua, menyingkirkan penyakit rohani, menjaga perbuatan. Ayat 4 bagian B. Ya,
Jadi tidak hanya bicara tentang hati, tetapi juga perbuatan kita. Perbuatan kita ini harus dijaga. Supaya apa? Supaya kita ini memiliki perbedaan antara orang beribadah dengan orang-orang fasik. Ya, menjaga perbuatan kita. Kembali kepada Mazmur tadi, pasalnya yang ke Mazmur tadi, pasal 24, kita lihat di dalam ayatnya yang keempat dikatakan begini. Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangan. Tangan ini bicara tentang perbuatan. Kelakuan kita. Bersih. Ya. Jadi perbuatan kita ini harus dijaga. Supaya jangan kena serangan penyakit. Tertular. Dengan orang-orang dunia, dengan sistem dunia. Menjaga. Ya. Bersih tangan itu berbicara tentang perbuatan. Kita kembali kepada kisah daripada si Daud dengan Saul. Daud memiliki perbuatan baik, bersih. Tapi Saul beda. Dia jahat. Oh, mantunya sendiri mau dibunuh, saudara. Berkali-kali Daud mencoba menghabisi nyawa Daud. Padahal Daud ini anak mantu yang sudah berjuang, sudah berkorban nyawa untuk membela kerajaan Yehuda supaya kerajaan ini tetap aman, terlindungi dari serangan musuh. Sebab dengan kehadiran Daud, lawan-lawan politik, lawan-lawan yang ingin menghancurkan kerajaan Israel pada saat itu tidak mampu karena ada Daud yang disertai Tuhan. Tapi balasannya apa? Seharusnya Saul berkata seperti ini. Bahasa Grekanya bilang, ban kamsya anakku Daud. Aku bangga punya mantu yang baik. Aku bangga punya mantu yang tulus. Aku bangga punya mantu yang gagah perkasa. Aku bangga punya mantu yang selalu hormat kepada mertua. Tetapi sebalik, perbuatannya Saul jahat. Terus apa yang dilakukan oleh Daud? Berkali-kali Daud mau dibunuh. Dia menghindar, dia melarikan diri dari kejaran Saul. Apakah Daud tidak berani melawan Saul? Bagi Daud kecil, Goliat saja bisa dihabisin. Tapi karena dia tidak mau berbuat jahat. Kita lihat di dalam kitab Samuel pasal 24. Ayatnya yang ke-7, 1 Samuel 24. Ayatnya yang ke-7 berkata begini, dan 11. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Dia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Ayat 11, kita lanjutkan ayat 11. Ayatnya yang ke-11 berkata begini. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatkah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku.
Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kesempatan bagi Daud untuk menghabisi kejahatan Saul pada waktu Saul berada di dalam gua, dalam kelelahannya, dalam keletihannya. Saul tertidur dan waktu itu Daud masuk ke dalam gua dan semua pengikut atau prajuritnya Daud berkata, beri aku kesempatan, izinkan aku menghabisi nyawa si Saul yang jahat ini. Tapi Daud bilang, jangan. Jangan membunuh, jangan mengusik orang yang telah diurapi oleh Allah. Dengan kata lain, Daud tidak mau berbuat jahat. Daud justru berbuat baik kepada Saul yang jahat. Karena hatinya dijaga oleh Daud, sehingga Daud tidak mau mengkhianati, apalagi dia sebagai raja, pemimpin di negeri itu. Dia juga sebagai mertua. Walaupun mertuanya jahat, tapi dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara punya mertua jahat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Doakan. Kalau kau punya teman jahat, doakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau punya teman kerjamu selalu sirik dengan engkau, iri hati dan mencari muka sama majikanmu, saudara tidak usah balas. Saya punya pengalaman, saudara. Waktu saya bekerja, majikan saya ini terkenal super. Ya kayaknya kaya, tapi super cerewet, saudara. Cerewetnya luar biasa. Orang kerja tidak boleh duduk. Jadi kalau bisa dari pagi jam 7 sampai jam 9 malam itu berdiri. Kecuali duduknya waktu makan, istirahat. Makan tidak dikasih istirahat. Makan, kerja lagi. Makan, kerja lagi. Minggu tidak boleh libur. Cuma saya dapat minta izin kepada majikan saya harus ke gereja. Nah saudara, karena terlalu cerewet, ya, ini perempuan majikannya, sehingga teman-teman saya ini bilang begini, ayo kita doakan, kalau Cim ini cepat mati, kita seumur-umur kerja di sini enak. Loh, kok didoakan? Kita doakan supaya cepat mati. Terlalu cerewet, super cerewet di kota itu, terkenal cerewetnya. Ya, nah saudara, teman saya ini namanya Sakur ini masih muda, saudara, belum menikah. Dia mendoakan supaya cepat mati gitu. Majikannya didoakan supaya cepat mati. Supaya enak kerjanya di tempat. Saudara tahu, beberapa bulan berikutnya, kurang lebih 4 bulan berikutnya, teman saya ini yang masih muda, gagah, mati duluan, saudara. Mati duluan. Makanya kalau saudara punya majikan jahat, jangan didoakan cepat mati. Nanti jangan-jangan engkau yang cepat mati, ya. Siapapun, Daud tidak mau berbuat jahat, karena dia jaga hati, jangan sampai tercemar hatinya, karena dia dipikirkan bahwa walaupun itu si Saul itu jahat kepada dirinya, bagi Daud ini karena sebuah proses hidupnya dia yakin satu saat dia akan menjadi pribadi, menjadi prajurit, menjadi pemimpin yang tangguh, menjadi pemimpin yang berkualitas, yang menyenangkan hati Allah. Makanya dia tidak mau terpancing dengan proses, walaupun daging berontak, daging mau balas, tapi dia tidak mau. Dia tahu bahwa itu sebuah proses, memang tidak enak. Saudara yang bekerja, yang berjuang untuk mencari nafkah, kalau belum terwujud impianmu, kau harus bertahan.
Berdoa terus. Itu sebuah proses dalam perjalanan hidup ini. Mengikut Tuhan ada proses. Tidak selamanya enak, tidak selamanya jalan mulus. Kadang-kadang kita menghadapi yang namanya kerikil, onak. Entah itu yang membuat kita sakit hati, entah itu dari saudara seiman, orang lain, relasi, teman kerja, atau bawahan, atau atasan. Itu proses. Dan saudara, yang ketiga, bukan hanya menjaga perbuatan jahat, tapi yang ketiga menjaga keintiman dengan Allah. Ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa Daud seorang yang selalu menjaga hidupnya intim dengan Allah. Ya, itulah rahasia suksesnya Daud. Dalam pasal 24 tadi dikatakan ayatnya yang ke-6 berkata demikian. 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. Membangun hubungan yang intim. Kerinduan Daud, dia ingin dekat dengan Allah. Dia tidak terpengaruh dengan masalah. Yang menjadi kerinduan hatinya, bagaimana aku dekat dengan Tuhan. Hanya kalau aku dekat dengan Tuhan, hatiku tenang. Hanya dekat dengan Allah, hatiku tentrem dan rahayu. Saat aku dekat dengan Tuhan, aku sanggup menghadapi tantangan seberat apapun. Pada saat aku dekat dengan Tuhan, aku mendapatkan kekuatan baru dari sorga. Pada saat aku dekat dengan Allah, aku akan tetap tegak melewati badai hidup. Karena dia tahu rahasia hidup. Kesuksesannya Daud itu, dia hidup intim. Intim dengan Tuhan melalui doa. Dia tidak pernah tinggalkan hari-harinya tanpa doa. Jam-jamnya tanpa doa. Dia tidak pernah abaikan keintimannya dengan firman Allah. Firman Allah menjadi kebutuhan pokok. Sehingga dikatakan orang yang mencintai firman Allah, yang merenungkan firman siang dan malam. Orang yang selalu hidup mengandalkan Roh Kudus. Sehingga Daud tetap kuat. Walaupun dia dipimpong oleh Saul, oleh kakak-kakaknya sendiri. Tapi bagi Daud, imannya tak tergoyahkan. Karena dia punya visi untuk masa depannya. Dan saya percaya kalau 3 hal ini kita pelihara baik-baik, jaga baik-baik, ya, keintiman dalam hati. Saudara, kita lihat orang yang intim dengan Tuhan itu ada banyak berkat. Mazmur pasalnya 91 ayat 14. Kita lihat orang yang intim dengan Tuhan itu apa yang mereka dapatkan. 91 ayatnya yang ke-14. 91 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku atau berdoa kepada Tuhan, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oh, banyak berkat. Orang yang melekat sama Tuhan, intim sama Tuhan itu banyak berkat. Ada berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat panjang umur, berkat keselamatan, berkat-berkat kebahagiaan, berkat-berkat penyertaan. Kalau kita melekat sama Tuhan, janji ini akan menjadi bagian kita.
Makanya di tahun 2022, ayo hubunganmu dengan Tuhan yang selama 2 tahun kurang akrab, kurang intim karena ketakutan menguasai pikiran, perasaan hatimu. Di tahun 2022, bangun keakrabanmu dengan Allah. Belajar hidup mengandalkan Tuhan. Dalam dunia bisnis saudara, dalam dunia karir saudara, dalam dunia pendidikan saudara, dalam dunia pelayanan saudara, terus bangun keintiman dengan Tuhan. Maka saya percaya engkau akan terhindar dari penyakit-penyakit rohani ini. Engkau akan menjadi anak Tuhan yang sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomimu, sehat pelayananmu, bahkan sehat untuk masa depanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Satu ayat kita simpulkan di dalam ayatnya yang ke-5, kita katakan Mazmur tadi 5, Mazmur pasal 24 ayatnya yang ke-5, kita baca bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini melalui pembacaan ayatnya yang ke-5 dari pasal 24. 1, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah, dan yang menyelamatkan dia. Berkat, keadilan, keselamatan. Jadi ada 3 berkat. Berkat jasmani rohani, berkat keadilan Allah. Kalau saudara diperlakukan tidak adil oleh manusia, biar tetap andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, berkat keselamatan. Tetap setia mengasihi Tuhan, tetap membangun hubungan yang intim dengan Dia. Karena di dalam pasal 24 ini, saudara baca ayat 1, 2, bicara tentang Dia yang punya langit bumi, Dia yang punya emas perak, Dia yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Sehingga tidak ada alasan hidup ini tidak bergantung, berharap, dan mengasihi Dia. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Mungkin lagu ini sudah beberapa tahun yang lampau. Tidak pernah kita nyanyikan, tetapi inilah kita berikan pujian penyembahan kepadanya, ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan, punya mula kehormatan, kehancuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, ya Tuhan. Haleluya. Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran, yang bumi, kepunyaan-Mu. Hosana puji Dia, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi.
tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi sekali Dia. lagi Hosana sembahyang. Hosana Mari angkat tangan bagi Sang Raja. seperti Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia, sembah Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Hosana bagimu. Jesus. Hosana bagimu. Haleluya. Pujian segala hormat. Jesus. Saran hanya bagimu. Jesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau yang menciptakan langit bumi beserta dengan semua isinya, termasuk kami. Kau ciptakan, kau lahirkan ke dunia untuk menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami. Kadang-kadang kami tidak kuat, kadang-kadang kami tidak mampu menjalani hidup ini. Tetapi dengan pertolongan firman-Mu, pertolongan Roh-Mu yang kudus, pertolongan dari hadirat-Mu Tuhan, kami akan tetap menjaga hati kami, menjaga perbuatan baik kami, menjaga hubungan kami dengan Tuhan, supaya kami tetap intim, supaya kami tetap menerima sumber kekuatan dari Allah, sehingga kami tetap bertahan di masa-masa proses ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Seberapa umat-Mu dan hamba-Mu yang sudah hadir memuji, menyembah dan beribadah kepada Engkau, menerima sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus tanamkan, meteraikan firman di dalam hidup kami, sehingga kami akan terus menjadi seperti Daud, menang terhadap tantangan, menang terhadap musuh, menang terhadap apapun yang mencoba melemahkan iman kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Kau memberkati semua umat-Mu yang datang. Apapun masalah mereka, boleh mengangkat tangan di tahun 2022. Apa pergumulan-Mu, apa masalahmu, apa kesulitanmu, apa kebutuhanmu. Kau sakit, engkau mengalami beban berat, masalah keuangan, masalah pribadi. Ya Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Hanya Engkau yang lebih tahu, kan Kau melihat hati mereka. Kau melihat hati mereka. Mungkin mereka tidak menjerit dan bersuara, tapi mereka menjerit di dalam batinnya yang paling dalam. Engkau mau berurusan dengan mereka. Engkau mau menolong mereka. Engkau mau menyembuhkan mereka. Engkau menghibur mereka. Engkau menyediakan mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus, kami percaya pertolongan-Mu adalah sempurna. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.